Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Semoga kita semua masih tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan pada teman-teman semuanya yang selalu dan masih tetap setia terus mendukung demi tumbuh dan berkembangnya channel kami ini. Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sharing tentang kebiasaan kami menseleksi ayam-ayam kami, yang mana terus terang tidak semuanya itu kita rawat sampai besar ya teman-teman. Sebagian besar apalagi yang induk atau betinanya itu biasanya kita konsumsi lah untuk tambahan protein pemiliknya. Namun di saat-saat tertentu atau di situasi tertentu tetap saja ya kita seleksi juga indukan atau betinanya sebagai parental stock atau generasi penerus dari ayam-ayam kami. Tentu saja ya tetap seleksi, utamanya dari ayam-ayam yang memang sudah punya rekam jejak yang bagus ya. Karena biasanya kami terus terang mengingat ataupun mencatat setiap anakan-anakan yang kita keluarkan dari kandang kami. Namun sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman, terutama bagi yang baru saja bergabung, untuk klik like dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Sekaligus juga agar kami bisa terus berkarya atau semangat untuk terus sharing dan terus berkarya. Tidak semua ayam-ayam yang ada di kandang kami, anak ayam ya, terutama di usia antara 3 sampai 5 bulan, itu kita besarkan semuanya teman-teman. Itu selalu kita seleksi karena berkaitan erat dengan efisiensi pakan, efisiensi tempat, dan juga yang pasti kualitas ya teman-teman. Karena teman-teman itu kan maunya pasti ya, kalau dari kandang kami itu tentu saja kita mengharapkan kan ayam yang terbaik lah, yang bagus, yang berkualitas tentu saja. Karena kami berprinsip ayam berkualitas pasti akan selalu dicari dan diminati oleh teman-teman sesama penghobi ayam. Di sini mungkin sifatnya kita hanya sharing ya teman-teman, karena beda orang biasanya berbeda pengalaman. Ya mungkin saja pengalaman kami ini atau yang biasa kami terapkan ini ya bisa menjadi bahan perbandingan ataupun masukan bagi teman-teman semuanya, terutama bagi sesama penghobi ayam. Bukannya bermaksud menggurui, atau kami yakin teman-teman semuanya ya pasti punya pengalaman yang lebih lah, atau mungkin bisa lebih baik daripada kami. Namun di sini kita hanya sekedar sharing saja, mudah-mudahan nanti bisa ya menjadi bahan inspirasi lah bagi teman-teman semuanya, atau sebagai bahan perbandingan atau masukan buat teman-teman semuanya. Jadi seleksi ini kami lakukan ya memang dari kecil ya, sampai ya dia baru menetas sampai mungkin sampai usianya mapan ataupun dia sudah siap teman-teman. Jadi yang pertama seleksi yang kita terapkan itu, yang pertama bentuk fisiknya itu harus sempurna. Itu kalau kami pribadi seperti itu. Jadi bentuk fisik harus sempurna, tidak ada mungkin paruhnya yang bengkok atau kakinya berbentuk X ataupun berbentuk O gitu ya. Karena kami juga sudah punya pengalaman, ada beberapa ekor ayam yang itu mungkin salah perlakuan kami lah, sehingga kakinya itu berbentuk X atau berbentuk O ataupun lututnya goyang. Nah untuk yang itu nanti akan kita bahas di video berikutnya lah, atau video selanjutnya. Jadi yang pertama intinya ciri fisik harus sempurna. Terus kemudian yang berikutnya setelah yang pertama tadi itu ciri-ciri fisik ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua itu selama masa perawatan, selama masa pertumbuhan, ayam itu tidak pernah mengalami sakit yang mungkin masa penyembuhannya itu
ya kalau kami terus terang itu kalau udah lebih daripada sebulan masa perawatannya, ya itu tetap tidak masuk kriteria kami teman-teman. Jadi biasanya itu kita pindahkan ke tempat lain atau kita pisahkan dengan ayam yang memang benar-benar sehat gitu, yang sudah benar-benar terpilih itu kita pisahkan. Jadi kalau dia sudah pernah mengalami sakit dalam masa penyembuhannya itu agak sedikit lama, mungkin katakanlah 1 bulan, itu tentu saja akan kita pisahkan atau mungkin ya tidak kita besarkan gitulah intinya. Karena nanti biasanya itu ya pertumbuhannya jelas terlambat dan terhambat ya teman-teman. Di samping itu juga biasanya kalau ayam itu sudah mengalami atau pernah mengalami sakit dan masa penyembuhannya agak lama, dia juga apa istilahnya, daya tahan tubuhnya atau imunitasnya itu biasanya sudah kurang begitu bagus lagi. Terus berikutnya yang selanjutnya atau yang ketiga itu biasanya kami juga tidak melanjutkan perawatan untuk ayam yang ini kalau sudah mungkin agak sekitar 5 bulanan gitu ya teman-teman, 4 atau 5 bulanan gitulah. Itu kalau kita pegang pangkal ekornya di bagian apa berutunya ya, di bagian belakangnya itu kalau kita pegang itu kecil atau istilahnya lemes gitu, biasanya kita tidak lanjut rawat lagi. Jadi kita pisahkan lah istilahnya seperti itu teman-teman. Karena biasanya kalau yang pangkal ekornya itu kecil terus kemudian agak lemes gitu, biasanya colekannya itu kurang kurang mantep lah rasanya kalau bagi kami. Ya mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya tidak masalah lah, cuman ini yang biasa kita lakukan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ini teman-teman ya, ini mungkin tidak, ya bolehlah kita berbeda pendapat ya. Ini kalau menurut kami ini ayam itu kan jarinya ada 4 ya, ada jempolnya, jari bagian yang dekat jempol, jari tengah, terus kemudian jari yang bagian luar. Nah, untuk kami biasanya kalau bagian jempolnya ini, yang pertama bagian jempol ini kan telapaknya. Bagian jempol ini kalau sisiknya kan biasanya ada sisiknya. Kalau sisiknya kurang dari 4, kita hitung dari ujung kuku. Kalau itu tidak sampai 4, biasanya juga tidak kita lanjut rawat. Kemudian kalau tidak ada sisiknya bagaimana? Biasanya patokannya kalau yang tidak ada sisiknya itu ini kan telapak. Jadi kalau eh, jari ini tidak sampai ke telapak atau menyentuh ke telapak kaki ayam, maka itu biasanya juga tidak kita rawat. Biasanya seperti itu. Terus kemudian pada bagian jari ini biasanya antara jari yang dekat jempol dengan jari yang bagian luar ini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita rapatkan seperti ini, maka jari yang bagian luar ini, bagian luar ini dia harus lebih panjang atau sama dengan daripada jari bagian dalam. Nah, jadi sekali lagi jari bagian luar ini harus sama dengan atau lebih panjang daripada jari bagian dalam. Kalau jari bagian dalam ini lebih panjang dan ini lebih pendek, maka itu biasanya tidak masuk kriteria